Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin ingin kembali berbagi informasi seputar pengangkatan guru honorer menjadi ASN P3K di tahun 2022. Jadi, buat rekan-rekan yang lagi menonton video ini, jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Dan jangan di-skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Dan terkhusus buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, silahkan meninggalkan jejak dengan cara menekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Jika sudah, admin ucapkan terima kasih. Kita lanjut ke info intinya. Yang pertama mengenai pengangkatan P3K 2022, di mana di sini admin mendapatkan informasi terbaru dari pemerintah Kabupaten Bogor. Nah, di sini Pemkab Bogor kembali ajukan penambahan 3.620. Ajukan penambahan Bapak Ibu ya. 3.620 P3K. Nah, di sini kita bisa lihat bersama-sama, ini Kamis 4 Agustus 2022. Jadi ini masih sangat-sangat baru. Nah, Bapak Ibu ya. Oke, kita lihat terlebih dahulu di sini. Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat kembali mengajukan penambahan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. Untuk formasi P3K tahun 2022 totalnya 3.620 orang. Nah, jadi ini belum diupdate Bapak Ibu ya. 721 ini belum diupdate. Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Bogor, Nia Kusmardini di Cibinong, Bogor, Kamis. Dari total kuota 3.620 P3K, sebagian besar, nah ini rekan-rekan ya, sebagian besar khusus untuk formasi guru yaitu 3.039. Oh, luar biasa Bapak Ibu ya. Alhamdulillah, ini di atas 50%. Ada 3.039, ini hampir ya, bisa kita katakan ini 80%. Kemudian sisanya yaitu formasi tenaga kesehatan, tenaga pertanian, dan lain-lain. Nah, buat rekan-rekan yang seringkali cari-cari informasi mengenai non-guru, nah kebetulan di Kabupaten Bogor ini juga dibuka, Sulawesi Selatan kemarin juga ada, dan beberapa daerah lainnya. Ini ada kesehatan, pertanian, dan lain-lain. Semula kuotanya guru hanya 721. Nah, ini sama persis rekan-rekan ya. Nah, 721. Jadi data ini memang benar. Kemudian bertambah menjadi 1.520 orang dan bertambah lagi 3.039 orang karena terus-menerus ada desakan dari sejumlah guru honorer yang sudah lolos P3K sejak tahun 2021 maksudnya ya, namun belum mendapatkan kuota. Akhirnya semua guru yang lulus passing grade sejumlah 3.039. Nah, 3.039 orang diakomodir untuk diusulkan formasinya ke Mempan RB katanya. Jadi di sini yang lolos PG di sini data dari Kemendikbud itu hanya 3.039. Namun berdasarkan perhitungan dari pemerintah daerah, Bapak Ibu ya, ada 3.039. Jadi sepertinya ada kekeliruan mengenai jumlah yang lulus PG ini. Tapi jika kita mengacu dari data yang ada di di Pemda, ini lebih besar daripada yang ada di atas ini Bapak Ibu ya. Namun secara total di sini disebutkan sebelumnya ada 721, itu sudah sama persis. Nah, sebelumnya Kepala BKPSDM Kabupaten Bogor Irwan Purnawan menyebutkan bahwa komposisi aparatur sipil negara di daerahnya belum ideal. Nah, belum ideal ya. Pemerintah Kabupaten Bogor memiliki tanggung jawab melayani 5,4 juta penduduk dengan kapasitas 15.500 ASN dan 1.205 diantaranya akan pensiun tahun ini. Dari 15.000 ini ada 1.205 yang akan pensiun. Saat ini seorang PNS itu melayani sekitar 350 penduduk. Masih belum ideal karena selain jumlah penduduk yang tinggi, luas wilayah Kabupaten Bogor ini juga sangat besar katanya.
Dia menyebutkan saat 2021 lalu, pemerintah Kabupaten Bogor mengajukan formasi sebanyak 1.800 orang. Namun hasil tes administrasi dan kompetensinya hanya 1.423 dan yang akhirnya dapat dilantik 2022. Jadi ada 1.423 orang yang hanya menempati mendapatkan formasi, Bapak Ibu ya. Nah, jadi dari jumlah sini dikatakan bahwa ada 1.800 orang, sedangkan di sini ada 1.690, Bapak Ibu ya. Namun pada intinya kita mengacu di sini, ini ada 3.600 untuk tahun 2022 disediakan pemerintah Kabupaten Bogor. Seperti itu rekan-rekan ya. Oke, selanjutnya, nah di sini admin juga mendapatkan informasi dari hasil rapat Kabupaten Bekasi. Ini dari hasil rapat beberapa waktu yang lalu. Nah, di mana kita lihat di sini untuk THK 2 jumlah totalnya itu ada 600 dan yang sudah ditempatkan atau mendapatkan tempat ada 600 juga dengan persentase sudah 100%. Sedangkan untuk negeri ada 1.562, sedangkan yang mendapatkan tempat itu 420. Persentasenya hanya ada 27%. Untuk PPG ada 2 dan di sini berdasarkan hasil rapat beberapa waktu yang lalu itu belum ada yang ditempatkan sehingga di sini 0%. Nah, di sini untuk swasta ada 431. Jumlah yang ditempatkan itu baru 1 pada saat itu. Nah, di sini persentasenya 0,7%. Jadi semoga saja ada perkembangan informasi atau penambahan mengenai penempatan ini Bapak Ibu ya untuk Kabupaten Bekasi. Diutamakan THK 2 yang sekitar 600, guru non ASN 1.500-an. Guru non ASN sekolah negeri ada 27% yang diangkat. Jadi THK 2 dulu baru guru non ASN yang lainnya. Nah, di sini pengangkatannya sekitar September Oktober. Nah, Bapak Ibu ya. Jadi di sini prediksinya itu atau harapannya lah seperti itu ada di bulan September Oktober untuk pengangkatannya. Nah, semoga saja rekan-rekan ya. Untuk Kabupaten Bekasi berdasarkan data beberapa waktu yang lalu ada 1020. Ada 1020 yang disediakan. Nah, jika kita lihat jumlah yang ada di sini, ini ada 1021. Nah, ada 1021 rekan-rekan ya. Nah, selanjutnya di sini data yang lulus tanpa formasi ada 2.593 dan jika kita jumlahkan yang ada di sini itu ya sekitar itu rekan-rekan ya, 2.593 sekitar itulah. Ini dari Bekasi dan kita lanjut lagi. Nah, di sini mengenai pengangkatan P3K, admin juga mendapatkan info terbaru. Kami sekarang disuruh persiapkan berkas untuk dilegalisir atau disahkan. Data yang PG sudah dipegang Badan Kepegawaian Daerah. Nah, BKD daerah rekan-rekan ya. Nah, rekan kita ini memberikan bocoran atau informasi yang sangat-sangat baik buat rekan-rekan yang lainnya, di mana di daerahnya di sini tidak disebutkan rekan-rekan ya daerahnya di mana, bahwa disuruh untuk mempersiapkan berkas untuk dilegalisir. Nah, berkas yang untuk dilegalisir rekan-rekan ya, data yang PG sudah dipegang. Nah, jika kita lihat ini salah satu contoh kami ambil dari pemerintah Kabupaten Karawang. Nah, di sini kan jelas sekali Bapak Ibu ya keterangannya rekan-rekan kita yang lulus itu ada di sini. Nah, mengenai nama-nama yang lulus ini, nah pastinya ini ada juga pada Pemda. Nah, ini nama-namanya ada di sini, rekan-rekan ya. Jadi, sepertinya apa yang disampaikan oleh rekan kita ini ada benarnya bahwa data yang PG sudah dipegang BKD karena ini juga menjadi arsip bagi Pemda. Jadi, semoga saja daerah lain juga sudah diminta untuk melakukan persiapan. Nah, selanjutnya ada pertanyaan mengenai mutasi P3K. Nah, di sini rekan-rekan ya, bisa mutasi ya P3K. Ini 2 jam yang lalu. Nah, di mana di sini pernah diinformasikan juga melalui media gpnn.com bahwa P3K 2022 ada kebijakan khusus Kemendikbudristek untuk guru honorer belum lulus PG. Nah, jadi ini ada kebijakan khusus untuk yang belum lulus PG. Alhamdulillah. Nah, inti dari informasi ini, bagi guru honorer yang tidak mendapatkan, mereka ditawarkan oleh panitia seleksi nasional keluar daerah, ditawarkan. Itu pada saat itu rekan-rekannya, ini sebelum rakor sebenarnya.
Misalnya guru yang mau ditempatkan di wilayah 3T bakal mendapat penggajian yang lebih karena ada tambahan insentif. Setelah pengabdian 1 tahun, yang bersangkutan bisa pindah ke sekolah induk. Nah, bisa mutasi ke sekolah induk setelah 1 tahun. Ya, jika dia memilih di wilayah 3T atau bersedia. Kemendikbudristek menawarkan teman-teman guru honorer yang mau ke daerah 3T akan ada tambahan insentif sehingga lebih tinggi gajinya. Nanti kontrak di wilayah 3T hanya setahun. Setelah itu akan dipindahkan ke sekolah induk. Yang pastinya dengan catatan di sekolah induk tersebut sudah ada formasi bagi peserta yang lolos atau memilih di wilayah 3T ini. Jadi mengenai untuk mutasi yang admin dapatkan bisa dengan catatan di wilayah 3T. Nah, sedangkan untuk CPNS saja kalau tidak salah itu minimal 10 tahun baru bisa melakukan ajuan pindah atau mutasi. Jadi mengenai mutasi ini, menjawab mengenai mutasi ini, bisa Bapak Ibu ya, bisa jika dia berada di tempat seperti ini. Oke. Selanjutnya, di sini admin juga mendapatkan informasi mengenai pengangkatan P3K guru. Ini adalah dari forum PG Jatim. Nah, di mana di sini diinformasikan bahwa Agustus pemberkasan, katanya bulan ini pemberkasan, katanya Bapak Ibu ya. Kita belum tahu info lanjutannya. Terus proses NIP. Nah, ini proses NIP-nya itu September. Proses NIP-nya September, terus Oktober terima SK katanya. Jadi semoga saja rekan-rekan ya. Semoga saja benar Oktober sudah bisa menerima SK. Terus di sini 20 menit yang lalu ada juga yang menyampaikan informasi pernyataan bahwa kemungkinan penetapan SK. Jadi ini kemungkinan ya, penetapan SKP 3K guru yang lulus passing grade ditetapkan paling cepat. Nah, di sini ya, paling cepat bulan Oktober. Kalau nggak salah, anggaran gajinya hanya disediakan 3 bulan tahun ini. 3 bulan tahun ini. Nah, kita bisa melihat di sini Bapak Ibu ya, di mana pada 13 Desember 2021 mengenai perhitungan anggaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dalam alokasi DAU tahun anggaran 2022, di mana memang untuk yang lulus P3K di tahun 2021 juga gajinya disediakan di sini. Nah, kita bisa lihat di nomor 4 di poin C. Di poin C Bapak Ibu ya. Nah, di mana di sini dikatakan kebutuhan gaji pokok P3K guru sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf B dan kebutuhan gaji pokok P3K non guru sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf C sebanyak 3 bulan gaji dengan asumsi bahwa penggajian P3K dimaksud pada tahun 2022 dimulai sejak bulan Oktober 2022. Bapak Ibu ya. Jadi yang lulus P3K tahun 2022 itu sudah disediakan gajinya. Nah, ini tapi gaji pokok ya, jika dilihat di sini kebutuhan gaji pokok sudah disediakan sebanyak 3 bulan gaji di tahun 2022 ini. Jadi semoga saja benar-benar bulan Oktober ini rekan-rekan sudah bisa menerima SK sekaligus SPMT-nya, karena kalau terhitung 1 Oktober SPMT-nya, maka gajinya juga akan dihitung di bulan itu juga. Itu yang pernah admin baca di aturan sebelumnya. Tapi jika misalnya dia itu SPMT-nya terhitung di bulan November, nah itu beda lagi. Nanti dia penggajiannya ada di bulan itu. Jadi inilah informasi yang dapat admin bagikan rekan-rekan ya. Buat rekan-rekan yang lagi menonton video ini, silahkan kita tunggu info selanjutnya. Pantau terus channel ini. Admin akan terus berbagi info update seputar P3K. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.